Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kas TV. Buat sahabatku dimanapun berada, semoga sahabatku diberi kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan rezekinya, amin. Jadi sahabatku semua, hari ini kita melanjutkan video dari sebelumnya, yaitu pruning pembuahan. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang pondasi pruning. Jadi di sini kita buat perbedaannya, pondasi pruning dan pruning pembuahan. Jika pondasi pruning yaitu dimana kita akan membentuk cabang baru, cabang yang akan kita ulang. Contohnya seperti ini. Ada dua hal ataupun dua cara yang bisa dilakukan dengan sistem pondasi pruning. Ada pemotongan kandas yang akan kita harapkan tunas baru yang tumbuh dari bat sekunder, sedangkan sistem kedua yaitu kita tumbuhkan dari cabang tersier, dimana kita potong di mata dua tunas, tiga ataupun yang sesuai kita inginkan, dan di batang tersier tersebut tumbuh tunas baru. Dan contoh seperti ini sistem dua mata tunas, dua atau tiga, pembentukan ulang. Dan sistem pruning pembuahan yaitu seperti ini. Ini ada jenis strand yang saya lakukan pemotongan. Jadi sahabatku semua, setelah kita melakukan proses sebelumnya, yaitu persiapan sebelum pemangkasan, dan saatnya kita sudah melakukan pruning pembuahan ataupun pangkas untuk dibuahkan. Pemotongan ini saya lakukan di tanaman jenis strand. Jadi umur tanaman ini kurang lebih 4 bulan. Jadi sistem pemotongan yang saya lakukan ini di atas 12 mata tunas ke atas, yang disitu perbatasan antara batang yang berwarna coklat, kuning, dan hijau. Di situ kita periksa di mana mata bat yang besar, di situ coba kita potong. Mudah-mudahan hasilnya ke depan sesuai yang kita inginkan. Jadi sahabatku semua, jika saya melakukan pruning pembuahan yaitu seperti ini, daun tidak saya buang untuk menahan agar bat-bat di batang tidak pecah, karena ini sistem long. Jadi sahabatku semua, di mana batang yang terdapat tunas ataupun calon mata bat yang akan mengeluarkan tunas itu besar, disitulah bat potensial yang akan saya lakukan pemotongan, dan disitulah titik temu untuk nantinya kita buahkan. Jadi sahabatku semua, di sini bisa kita hitung berapa ruas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan ketemunya di 23. Jadi sebenarnya ruas itu dihitung dari pohon itu sendiri. Ada ruas yang memang ruasnya saat itu antara bat ke bat atau ruas ke ruas itu ada yang pendek, ada yang panjang. Seperti ini, mungkin saat itu dia kondisinya kurang prima atau gimana. Ruas antara ruas ini hanya mungkin 1 cm saja, sedangkan kemarin itu semakin banyak, semakin panjang, dan sebelahnya panjang-panjang seperti ini. Jadi dasar itu tidak bisa juga jadi pedoman berapa ruas berapa mata bat. Intinya setelah saya melakukan proses pemupukan, persiapan sebelum dilakukan pruning, saya periksa di mana mata bat itu benar-benar besar ataupun menonjol seperti ini dibandingkan yang lainnya itu kecil, dan di bawahnya ini coklat. Bisa dilihat coklat, kuning,
Nah, di antara kuning itulah, antara coklat dan kuning, disitulah biasanya titik temu yang bagus. Seperti ini contohnya. Jadi tidak serempak sahabatku, ada yang pendek, tinggi, dan ada yang pendek lagi di sini. Seperti ini. Seperti ini. Karena kita memburu atau mencari bud yang benar-benar besar seperti ini. Sangat bulat, besar. Jadi bisa dilihat sahabatku semua. Seperti ini. Membulat ya, besar. Dan kemari sudah coklat dia. Jadi saya tidak suka ataupun tidak pernah melakukan pemotongan di batang tua. Kalau tanaman ini masih muda, saya biasanya lakukannya di ujung-ujung, dimana antara batas warna coklat batang cabang tersier yang berwarna coklat berjumpa dengan warna kuning, dan di atasnya berwarna hijau. Di antara itulah coklat dan kuning biasanya saya lakukan pemotongan. Jadi sahabatku semua, jika nanti sudah pecah ataupun mengeluarkan tunas, kedepannya mungkin sekitar 9 daun. Setelah 9 daun, itu daun di bawah ini akan saya buang semua. Saya akan buang semua, sekalian menghilangkan daun-daun tua yang mungkin terkena jamur seperti ini. Sebenarnya sudah sembuh, tapi untuk menghindari, untuk mencegah, lebih baik kita buang saja. Jadi sahabatku, ciri tanaman tadi sudah siap untuk dibuahkan, yaitu di ujungnya seperti ini. Tunas-tunas percabangannya sudah mengeluarkan calon buah. Namun saya akan buang saja ini, agar nantinya lebih serempak. Kita cari di bud berapa. Sini berwarna coklat, dan mulai di sini berwarna kuning. Dan di antara ini kita bisa periksa di mana bud yang terbesar. Sepertinya di sini. Ini dia. Jadi kita lakukan pemotongan saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kita buang saja. Dan sebelahnya, jadi pedoman untuk dilakukan berapa mata tunas, berapa mata bud, itu bagi saya belum saya gunakan untuk tanaman saya yang masih muda. Mungkin kalau untuk ditumbuhkan dari tunas bud yang akan dibentuk cabang tersier, mungkin bisa serempak. Karena sistem yang sekarang ini, kalau dari tunas air dulunya ada yang lebih pigor, dimana itu akan lebih tinggi ataupun lebih panjang duluan. Lalu kita lakukan pemberhentian dan menunggu temannya yang masih muncul seperti ini. Sebelah sudah coklat, sebelah sini, sedangkan sini masih hijau, masih kuning. Nah itulah berarti yang ini dulu lebih pigor duluan. Ini saja kita mungkin dulu kita berhentikan di sini. Nah, dan ini menyusul. Jadi pemotongannya tidak bisa kita samakan, karena titik bud yang besar itu bisa ini lebih di atas ataupun ini lebih di bawah, atau sebaliknya. Intinya kita periksa di mana mata bud yang besar, di antara ruas yang coklat ketemu yang kuning, disitulah akan kita buahkan. Seperti ini kita lihat. Sepertinya di sini. Kita buang daunnya, satu daun, lalu kita potong. Seperti ini. Kita buang satu saja, karena akan kita pecahkan di mata bud ini. Jika kita buang di sini atau di sini, mungkin ini akan ikut pecah.
Jadi karena kita fungsinya di sini aja kita buang satu daun. Dan setelah ini lakukanlah penyiraman dengan jenuh agar medianya bisa menyerap nutrisi. Pupuk tadi yang diam akan mulai cair, akan diserap oleh akar. Jadi di sini kita periksa, lihat martabatnya kecil, dan di sini bulat dibandingkan temannya ini kecil. Nah, disinilah saya akan lakukan pemotongan. Buang satu daun, lalu potong. Seperti ini sahabatku. Di ruas ujungnya itu tidak kita sisakan daunnya, kita buang satu. Dan di sini kita bisa lihat, di sini coklat, ruasnya kecil, ataupun maksud saya martabatnya tidak bulat. Dan di sini bulat, dan di sini bulat juga. Jadi ini coklat dan ini kuning. Jadi di sini kita potong. Di sini saja antara pertemuan coklat dan kuning. Jadi sahabatku, seperti ini sistem pruning pembuahan yang biasa saya lakukan. Jadi bat berapa tidak menjadi pedoman. Intinya pedoman itu saya ambil di mana cabang itu berwarna coklat berjumpa dengan warna kuning, dan di daerah titik-titik itu jika ada bat yang besar bulat, dan disitulah saya lakukan pemotongan. Jadi sahabatku semua, inilah jenis tran yang saya lakukan pemangkasan. Dan kita lanjut untuk melihat sebelahnya. Seperti ini sahabatku semua, bisa kita lihat. Di sini coklat, di sini bulat ini. Bisa kita lihat bulat. Di sini lebih kecil, di sini bulat ini. Lalu di sini kita lakukan pemotongan. Seperti ini. Dan di sini kita periksa. Di sini berwarna coklat lagi, di sini kuning. Dan kita periksa di perbatasan ini antara dua mata tunas ini. Di sini bulat juga, di sini bulat, namun di sini lebih besar. Jadi kita periksa, kita perbandingkan dengan yang lainnya. Sepertinya di sini kita lakukan pemotongannya. Di antara cabang tersier yang coklat berjumpa dengan yang kuning. Dan di sini bisa kita lihat, ini coklat dan di sini jumpa kuning. Di sini kita bisa lihat martabatnya besar. Jadi seperti ini sahabatku, tidak harus di sini, tidak harus sama. Intinya karena target kita itu bukan
pemotongan sama, rapi ataupun serempak. Namun di sini yang kita kejar yaitu dimana nanti klaster bunga yang kita harapkan itu besar, karena sudah kita pilih dari bat-bat yang dominan, yang besar. Jadi sahabatku semua, sampai di sini mungkin bisa kita lihat nanti pemotongan di jenis anggur lain. Ini jenis tran yang saya lakukan, pemotongannya long, jauh, mungkin dia di sekitar 1 meter lebih. Mudah-mudahan kedepannya ini akan membawa klaster yang bagus. Jadi doakan sahabatku semua, semoga nantinya bisa berbunga bagus, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, informasinya bisa diterima, yang baik diterima, yang jelek jangan disimpan. Tunggu video saya selanjutnya di video pemangkasan jenis lain, varietas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.